Bab 13. Menyelamatkan nyawa. Salju terus turun perlahan. Seorang perempuan tua bertubuh gemuk dengan pakaian lusuh berdiri mondar-mandir di pinggir jalan dengan wajah cemas. Setiap kali ada yang lewat, ia hentikan untuk minta tolong. Dan orang-orang seperti tidak memperdulikannya. Setiap kali ia minta tolong pada seseorang dan tidak diperdulikan, ia langsung melontarkan sumpah serapah. Ayas berjalan menyusuri pinggir jalan itu dengan agak tergesa. Perutnya yang kosong terasa perih. Dingin yang menusuk menambah rasa lapar semakin menyiksa. Ia ingin segera membeli makanan dan mengganjal perutnya. Ia yakin tidak salah bahwa di pojok timur Proto-Cniperolog ada gastronom yang menjual banyak jenis makanan. Perempuan tua bertubuh gemuk itu memanggil Ayas. Ayas pura-pura tidak tahu dan tidak mendengar. Ia terus saja berjalan. Ia tahu perempuan itu adalah gelandangan yang banyak berkeliaran di kota Moskow. Ayas tidak mau berurusan dengan gelandangan Moskow yang banyak membuat masalah. Perempuan tua itu dengan langkah berat mengejar Ayas dan langsung memegang tangan kiri Ayas. "Tolong berhenti, ada orang sekarat di sana. Kalau tidak ditolong dia akan mati," kata perempuan tua itu dengan wajah cemas. Tangan kanannya menunjuk ke arah jalan yang sempit. Ayas mengibaskan tangan perempuan tua itu pelan, lalu mengisyaratkan kalau ia tidak mau. Ayas tidak mau melibatkan dirinya dalam urusan yang tidak jelas. Apalagi ia adalah orang asing. Ia tidak tahu orang yang katanya sekarat itu siapa dan sekarat karena apa. Kalau yang sekarat adalah seorang anggota mafia dan ia mencoba menolongnya ternyata kemudian tidak tertolong, ia bisa dianggap sebagai pembunuh orang itu. Maka ia akan jadi buruan mafia Moskow. Segala urusannya akan berantakan. Tidak hanya itu, nyawanya bisa-bisa melayang. Perempuan tua itu seperti mencekram tangan kanan Ayas. "Tolonglah, Anda orang baik. Tolonglah orang yang sekarat itu. Tuhan akan memberkati hidup Anda," desak perempuan tua itu. Ayas menggelengkan kepalanya lagi. "Kenapa Anda tidak mau menolong orang lain? Kenapa Anda juga seperti orang-orang lain yang tidak memiliki hati itu? Apa Anda merasa tidak akan memerlukan pertolongan orang lain suatu ketika, hingga Anda tidak mau menolong orang lain? Tidak ada lagi manusia yang berhati manusia. Manusia sekarang hatinya adalah batu. Tak ada perasaan iba, tak ada perasaan kasihan pada sesama." Perempuan tua itu meluapkan kemarahannya kepada Ayas. Ayas terdiam sesaat. Ia bingung menentukan langkah. Akal pikirannya menyuruhnya untuk tidak menggubris perempuan tua yang cerewet itu. Sebab, salah menolong orang malah bisa berujung petaka. Sementara dari nuraninya yang paling dalam, ia tidak boleh bersikap sebagai manusia yang tidak memiliki perasaan dan kasih sayang. Ia tidak mau dikatakan hatinya adalah batu. Keraguan Ayas langsung dibaca oleh perempuan tua itu. Keraguan Ayas dimanfaatkan perempuan tua itu untuk meluluhkan hati Ayas. "Ayo Malcik, kita tolong orang sekarat itu. Aku tidak bisa menolong sendirian. Kita selamatkan satu nyawa malam ini. Ayo, jangan ragu berbuat kebajikan. Kau memiliki hati yang lunak, aku percaya itu. Hatimu tidak terbuat dari batu atau baja seperti orang-orang itu. Ayolah, kita berbuat satu kebaikan malam ini. Kita tunjukkan kepada Tuhan, masih ada manusia yang berbuat baik di atas bumi Moskow ini." Ayas langsung teringat Allah, bahwa diciptakannya manusia oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya, untuk berbuat kebaikan di atas bumi ini karenanya. Ia langsung teringat perintah Allah dalam Al-Quran untuk menjaga nyawa orang lain, bahwa menjaga hidup satu nyawa manusia itu sama dengan menjaga nyawa seluruh umat manusia. Kalimat yang disampaikan perempuan tua itu berhasil menggugah sisi iman Ayas. "Baiklah, mari kita selamatkan satu nyawa umat manusia malam ini semampu kita," kata Ayas. "Oh, puji Tuhan, kau orang baik. Ayo, cepat." Perempuan itu bergegas terseol-seol dengan tetap memegang lengan tangan kanan Ayas. Seperti orang yang dihipnotis, Ayas menurut saja tanpa banyak pertanyaan dan rasa curiga. Perempuan tua itu membawa Ayas menelusuri jalan agak sempit dan gelap. Jalan yang sebenarnya bisa dilalui dua mobil. Tapi karena salju yang menumpuk di kanan dan kiri jalan yang agak tinggi,
Jalan itu nampaknya hanya cukup dilalui satu mobil. Tak lama kemudian, perempuan tua itu menghentikan langkah. Di depannya ada tubuh perempuan muda yang terkapar. Sebagian palto dan mukanya tertutup salju tipis. Perempuan tua itu meraba nadi tubuh perempuan muda itu. Dia pingsan, dia masih hidup. Nadinya masih berdenyut. Ayo bawa dia ke tempat yang hangat, atau bawa dia ke rumah sakit. Boponglah dia kalau kau kuat. Atau bagaimana caranya, terserah. Ayas duduk lalu mencoba mengangkat tubuh perempuan muda itu. Gelap malam membuat wajah perempuan muda itu kurang jelas. Ayas membopongnya, terasa berat, apalagi pundak kirinya masih belum sembuh benar. Tapi Ayas merasa kuat untuk membawanya sampai jalan besar yang terang. Di jalan besar, tubuh itu bisa diangkat dengan taksi menuju rumah sakit. Ayas berjalan dengan tertatih-tatih. Ia benar-benar harus berjuang untuk membopong tubuh itu sampai ke jalan besar. Perutnya yang masih kosong bertambah perih. Ia sendiri harus tidak boleh melupakan kesehatan dirinya. Apalagi menurut penjelasan Pak Joko tadi siang, musim dingin bisa menyebabkan seorang mengalami dehidrasi yang berat, yang ujung-ujungnya bisa mengancam nyawanya. Akhirnya Ayas mampu membawa tubuh itu ke jalan besar yang terang. Dan alangkah terkejutnya Ayas ketika melihat wajah perempuan yang digendongnya. Ternyata perempuan muda itu adalah Helena. Sebenarnya ia sudah tidak mau lagi melihat wajah Helena. Tapi dalam kondisi hampir mati seperti itu, Ayas tetap menaruh iba padanya. Perempuan tua gemuk itu mencoba menghentikan taksi, tapi tak ada taksi yang mau berhenti. Ayas langsung menduga hal itu karena perempuan tua itu berpakaian gembel. Ayas langsung mengambil inisiatif menurunkan kaki Helena dan membiarkan tubuh perempuan itu bersandar ke tubuhnya. Tangan kanannya menjaga tubuh Helena agar tidak jatuh, dan tangan kirinya ia gunakan untuk menghentikan taksi. Usaha Ayas berhasil. Ada satu taksi yang mau berhenti. Kemana? Sapa sopir taksi berkepala botak dan berjanggut tebal. Ke medical center terdekat, jawab Ayas. 30.000 rubel. Apa? Perempuan tua itu ternganga mendengarnya. 30.000 rubel? Kau sudah gila ya? Kalau tidak mau ya sudah, aku mau jalan, kata supir taksi itu dingin. Tunggu, 30.000 rubel tidak masalah. Ayas tak ingin hanya karena berdebat ongkos taksi, nyawa anak manusia tidak terselamatkan. Supir taksi turun membantu Ayas memasukkan tubuh Helena ke jok belakang. Perempuan tua itu ragu mau ikut naik. Ayas memaksanya ikut serta. Taksi itu langsung meluncur menuju Italian Medical Center Smolenskaya. Tak sampai seperempat jam, taksi itu sudah sampai. Tubuh Helena langsung dilarikan ke bagian gawat darurat. Ayas mengajak perempuan tua itu ke bagian administrasi. Pihak Medical Center tidak mau perempuan tua itu yang bertanggung jawab. Dan perempuan tua itu juga dengan jujur mengaku tidak memiliki apa-apa selain uang 1.500 rubel yang hanya cukup untuk makan sekali saja. Akhirnya mau tidak mau, Ayas yang harus menandatangani surat-surat yang disodorkan pihak medical center. Ayas meminta perempuan tua itu tetap di medical center, sementara dirinya harus ke apartemen untuk menemui Linor. Ia berharap Linor mau membantu meskipun ia melihat Linor sering adu mulut dengan Helena. Kalau Linor tidak mau membantu, ia berharap Linor tahu keluarga Helena atau siapa saja teman dekat Helena yang bisa diberitahu. Sebab, sepertinya urusannya tidak hanya dengan medical center saja, mungkin juga akan berurusan dengan pihak kepolisian. Kelihatannya mereka tidak pulang malam ini. Ini sudah lewat tengah malam. Gumam Linor pada dirinya sendiri setelah melihat jam dinding di ruang tamu. Linor baru saja tiba dari rapat khusus bersama orang-orang penting Israel yang ada di Moskow. Dalam rapat itu, ia menceritakan keberadaan Ayas di apartemennya. Rapat memutuskan tugas tambahan bagi Linor Lazarenko, yaitu mengawasi Ayas. Linor diminta memasang alat penyadap dan kamera canggih di ruang tamu dan kamar Ayas. Dengan kecanggihan teknologi itu, mereka akan mudah mengetahui siapa sebenarnya Ayas. Dan jika ingin menjebak Ayas juga, jalannya akan nampak lebih terang. Mereka tidak terlalu mengkhawatirkan Ayas. Justru menurut mereka, keberadaan Ayas harus bisa dijadikan alat untuk menciptakan suatu konspirasi yang menguntungkan anak-anak Yahweh.
Jika kita ledakkan beberapa titik di Moskow, dunia akan geger. Lalu kita arahkan mata dunia dengan fakta yang tidak terbantahkan, bahwa pelakunya adalah Muhammad Ayaz itu. Dunia akan semakin membenci orang-orang Islam. Moskow akan langsung berpikir ulang dalam menjalin hubungan dengan dunia Islam. Bahkan Moskow akan berpikir ulang dalam membela negara-negara Timur Tengah seperti Iran. Jika itu terjadi, maka akan mudah bagi kita untuk membelajati negara-negara Islam satu persatu. Kata Ben Solomon bersemangat. Wajahnya menyiratkan kelicikan yang dalam. Kita akan mengarahkan mata dunia pelakunya adalah Ayaz, meskipun bukan dia pelakunya. Sahut Linor. Kenapa kau tiba-tiba jadi tolol, Linor? Linor langsung diam seketika. Ia langsung sadar bahwa ia baru saja menanyakan hal yang sangat bodoh. Ia langsung ingat bahwa anak-anak Yahweh adalah makhluk pilihan di atas muka bumi ini. Kepentingan anak-anak Yahweh di atas segala kepentingan. Selain anak-anak Yahweh boleh dikorbankan demi kejayaan anak-anak Yahweh. Linor merasa tidak perlu menunggu besok pagi. Malam itu ia harus melaksanakan tugasnya. Ia melangkah ke kamar Ayaz, tidak terkunci. Linor membuka kamar itu. Kosong, tidak ada orang. Dasar bodoh. Gumam Linor dengan mata berbinar. Ia senang mendapati satu kenyataan bahwa orang-orang Islam itu ceroboh, bodoh dan tidak hati-hati. Linor harus memastikan bahwa dirinya aman menjalankan aksinya. Maka ia beranjak ke pintu depan. Ia kunci pintu itu dari dalam. Dan ia biarkan kuncinya tetap menggantung. Ia juga memasangkan kunci pengamannya. Dengan begitu, jika Yelena atau Ayaz pulang tidak bisa langsung membuka pintu. Pintu itu harus ia yang membukanya. Setelah yakin ia aman, Linor mengambil tas ranselnya dan beraksi. Ia memasang satu alat penyadap dan dua kamera sangat kecil di kamar Ayaz. Ia sangat yakin alat-alat itu tidak akan diketahui oleh Ayaz. Linor juga memasang satu alat penyadap dan dua kamera di ruang tamu. Alat-alat itu adalah alat penyadap nirkabel yang sangat canggih yang langsung terhubung ke laptop Linor. Jadi, dimanapun Linor membuka laptopnya akan langsung bisa mengawasi ruang tamu dan kamar Ayaz. Tidak perlu waktu lama bagi Linor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tak ada 1 menit pekerjaannya selesai dengan sempurna. 1 menit bagi seorang agen intelijen seperti dirinya masih tergolong buruk. Seharusnya memasang alat seperti itu hanya perlu beberapa detik meskipun Ayaz dan Yelena ada di situ. Puas dengan hasil pekerjaannya, Linor lalu merapikan semuanya seperti sedia kala. Pintu kamar Ayaz kembali ditutup rapat. Pintu depan ia jadikan seperti semula, tanpa grendel pengaman, sehingga Yelena atau Ayaz kalau pulang bisa langsung membuka dari luar. Harus tidak ada yang curiga. Linor lalu merebahkan tubuhnya di sofa empuk dan menyalakan televisi. Ia melihat berita malam. Iran tetap ngotot mau menjalankan program nuklirnya. Iran berdalih untuk kepentingan energi listrik nasionalnya. Nuklir untuk perdamaian, bukan yang lain. Keras kepala Iran itu yang membuat seluruh anak-anak Yahweh tidak suka. Lalu Indonesia diguncang gempa. Yogyakarta luluh lantak. Rumah-rumah roboh, ribuan manusia mati tertimbun bangunan. Linor berteriak girang. Pasti Yahweh marah sama kalian. Kalau seluruh kota kalian hancur itu lebih baik. Meskipun jauh dari negara kami, kalian terlalu sering membuat kami jengkel. Linor banyak membaca berita di internet. Negara yang paling sering mendemo kebijakan Israel adalah Indonesia. Dan Indonesia jugalah negara yang ia anggap keras kepala dan sombong karena tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ia senang kota-kota Indonesia hancur tanpa harus dibom. Dan di ujung berita, layar itu menyiarkan ihwal ditemukannya mayat di sebuah jalan dekat gudang tua di sebelah utara Moskow. Dari tanda pengenal yang terdapat di saku celana, mayat itu bernama Danil Ogustov. Diduga ia hanyalah seorang gelandangan miskin yang mati membeku kedinginan karena sakit dan kelaparan. Kamera hanya mengambil gambar dari jarak agak jauh, mukanya tidak nampak jelas. Bodoh, dia bukan Danil Ogustov. Dia bukan gelandangan miskin. Nama aslinya Sergei Gadotov, seorang mafia. Bodoh, kalian semua tertipu. Pekik Linor bangga dengan mata berbinar. Dialah yang membuat ID card Ogustov. Nama itu fiktif, tapi ia bisa membuat seolah-olah ada. Sebab ia mampu menjebol data kependudukan Rusia.
Dalam data kependudukan itu, ia bisa menambah nama apa saja. Kini ia merasa Sergei sudah benar-benar hilang, tidak ketahuan rimbanya. Mayat yang dianggap Daniel itu pasti sudah disegel polisi, bahkan mungkin sudah dikuburkan oleh polisi di kuburan umum. Terdengar sesuatu di pintu depan. Linor langsung mengecilkan suara televisi. Seorang hendak membuka pintu tapi tidak bisa. Linor agak kaget. Kunci miliknya masih tergantung di sana. Ternyata ia tadi cuma melepas grendel pengaman saja. Linor tetap duduk tenang. Ia menunggu bel dibunyikan. Dan benar, bel berbunyi nyaring. Linor melihat ke lubang pengintip. Yang pulang Ayas. Wajahnya kusut dan kusam. Linor membuka pintu lebar-lebar. Kenapa dikunci dari dalam? Takut ketahuan seperti kemarin malam. Ah tidak ada orang selain aku. Kalau boleh aku minta tolong. Apa itu? Yelena kritis di rumah sakit. Kritis? Seperti apa dia? Sekarat. Kelihatannya ada yang berniat menghabisinya. Aku minta kau menemani aku ke sana. Kalau kau tahu kerabat atau teman dekat-dekatnya, tolong hubungi sekarang. Lino nampak kaget mendengarnya. Meskipun ia sering bertengkar dan adu mulut dengan Yelena, ia tidak bisa menampik bahwa Yelena yang baik padanya. Yelena tidak pernah mengganggunya, bahkan sering bisa dimintai tolong nitip membelikan sesuatu. Tak jarang Yelena secara tidak sadar memberitahu informasi penting padanya, terutama berkaitan dengan klien Yelena yang sering kali adalah pejabat penting dari berbagai negara. Sedikit banyak Yelena sangat berguna baginya. Meskipun bukan siapa-siapa baginya, Yelena berhak mendapatkan bantuannya. Atau paling tidak sebagai teman satu apartemen, ia harus berempati padanya. Di rumah sakit mana? Tanya Linor. Italian Medical Center. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Sebentar, perutku sakit sekali. Aku perlu makan dulu. Sejak siang aku belum makan. Ini aku bawa beberapa potong roti. Mau? Ayas membuka bungkusan yang dibawanya. Ia gelar di atas meja. Melihat beberapa jenis roti itu, air liur Linor ingin menetes. Dirinya juga lapar. Linor masih tidak beranjak dari tempatnya. Kedua matanya menatap Ayas yang mulai makan roti itu. Kalau mau ayo, tidak usah segan. Aku beli banyak. Linor duduk di depan Ayas. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mengambil roti itu. Keduanya lalu makan roti itu dalam diam. Ayas lebih banyak menundukkan pandangan. Selesai makan, Linor berkemas. Lalu keduanya keluar dari apartemen. Linor menawarkan untuk mengendarai mobilnya saja. Linor meminta Ayas untuk menyetir. Tapi pemuda Indonesia itu menolak. Maaf, saya tidak punya SIM internasional. Tidak masalah, sudah malam. Tidak akan ada polisi lalu lintas yang patroli. Tidak usah, Anda saja yang menyetir. Sejurus kemudian, mobil BMW SUV X5 hitam itu menyusuri Panfilovsky Prolog. Lalu belok ke kanan dan meluncur tenang menuju Italian Medical Center. Sampai di rumah sakit yang dibangun oleh seorang pengusaha dari kali itu, Linor langsung menghambar ke bagian gawat darurat. Ayas membututi di belakangnya. Di depan pintu, perempuan tua berpakaian kumal itu nampak menunggu dengan setia. Wah, kelihatannya kita belum bisa masuk melihat Yelena. Ibu tua itu menemukannya. Kau bisa menanyakannya padanya, Linor, kata Ayas. Baik. Linor langsung mendekati perempuan tua itu. Dengan senyum yang ia paksakan, ia bertanya pada perempuan tua itu. Nama Bibi siapa? Oh, namaku Margareta. Terima kasih Bibi Margareta telah membawa teman saya kemari. Kalau tidak ada dia, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang di Moskow ini sudah mulai tidak peduli pada orang lain. Seolah-olah yang hidup di Moskow ini bukan manusia, tapi mayat-mayat hidup yang tidak memiliki nurani. Sudahlah Bibi, bagaimana Bibi menemukannya? Aku berdiri beberapa meter dari mulut jalan sempit dan gelap itu. Kira-kira jam 11 malam tadi, lalu ada mobil. Aku amati mobil itu. Kelihatannya mobil itu berhenti di tengah kegelapan, lalu seperti membuang sesuatu di pinggir jalan. Aku kira sampah. Aku ke sana. Aku berpikir mungkin ada sampah yang bisa aku manfaatkan, atau ada sisa makanan yang bisa aku makan. Aku terkejut sampai di sana. Ternyata yang dibuang itu bukanlah bungkusan sampah, tetapi manusia. Manusia yang terluka parah sampai tidak bisa berbicara. Dada Linor menyala.
Ia bertanya-tanya siapa yang melakukan hal itu pada Elena. Ia berharap Elena selamat dan bisa menceritakan semuanya. Ia akan memberi pelajaran pada orang yang telah menganiaya Elena. Bibi tahu nomor plat mobilnya? Bibi tidak memperlihatkan mobil itu sama sekali. Ketika itu 2 orang polisi datang. Yang satu berwajah sayu melankolis dengan alis sepenuhnya putih. Dan satunya lagi berwajah keras, lehernya panjang dan pandangannya hitam menusuk. Kamu yang bernama Ayas? Tanya polisi berwajah sayu. Ya benar. Boleh lihat paspor? Ayas mengeluarkan paspornya. Polisi membuka paspor Ayas itu halaman per halaman. Untuk apa kau ke Moskow ini? Untuk riset di MGU. Ada surat keterangan resminya? Ayas mengeluarkan kartu yang dikeluarkan Departemen Sejarah MGU. Apa ini? Tidak ada gunanya. Kami minta surat resmi. Kata polisi berwajah sayu itu ketus. Ayas memandang Linor. Ia memberi isyarat kepada Linor bahwa ia merasa heran ada polisi seperti itu. Linor mengerti maksud Ayas. Hei tuan-tuan, kalian ini polisi Moskow, jangan membuat malu. Jangan bodoh begitu. Ini namanya kartu visiting fellow. Dikeluarkan resmi oleh MGU untuk tamu-tamu pentingnya yang bisa mengadakan riset di MGU. Kalau kalian tidak bisa membaca, jangan jadi polisi. 2 polisi itu saling berpandangan. Polisi berwajah keras menatap Linor dengan pandangan jengkel bukan main. Kau siapa? Berani berkata begitu pada kami? Silakan tuan-tuan tulis. Aku wartawan. Namaku Linor. Aku keponakan Jenderal Vladimir Kuznetsov. Kalian mau kebodohan kalian ini aku tulis di koran biar dibaca seluruh orang? Dan pada hari berikutnya kalian dipecat oleh atasan kalian lalu jadi gembel di pinggir jalan. Seketika sikap kedua polisi itu berubah. Polisi berwajah keras itu seketika melunak. Jangan Nona Linor, kami hanya berusaha bekerja sebaik-baiknya. Maafkan kami atas ketidaktahuan kami, tapi kami harus tetap mengajukan beberapa pertanyaan pada orang asing ini, karena dia yang membawa perempuan tak berdaya itu kemari. Silakan. Jadi benar kamu yang membawa perempuan tak berdaya itu kemari? Saya tidak sendirian, saya disertai bibi ini dan sopir taksi, jawab Ayas tenang. Ia merasa lebih tenang ketika Linor mengatakan kalau dirinya keponakan seorang jenderal. Paling tidak, polisi itu tidak akan berani semena-mena. Linor menyela. Bibi Margareta. Iya Nona Linor. Silakan Bibi ceritakan semuanya pada 2 polisi ini agar semuanya jelas. Baik Nona. Perempuan tua berpakaian kumal itu bernama Margareta. Langsung Nona Ruchos menceritakan detail kejadiannya dari awal sampai akhir. 2 polisi itu menyimak dengan seksama. Sesekali polisi berwajah sayu menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Setelah dirasa cukup, 2 polisi itu angkat kaki. Seorang dokter perempuan keluar dari kamar gawat darurat. Linor langsung menyerbunya. Bagaimana keadaan teman saya, dokter? Berdoalah pada Tuhan, hanya mukjizat yang bisa menyelamatkannya. Jantungnya masih berdetak, tapi lemah. Ia masih tak sadarkan diri. Hampir seluruh tubuhnya luka memar. Tangan kanannya patah. Dari pemeriksaan kilat, kelihatannya dia juga mengalami kekerasan seksual. Tapi kami belum melakukan visum yang sempurna. Kami baru mengusahakan semaksimal mungkin bagaimana caranya dia bisa hidup. Jelas dokter perempuan itu panjang lebar kepada Linor. Ayas seperti pernah melihat wajah dokter ini. Ia mencoba mengingatnya. Di mana ya? Apa di televisi? Apa di Bandara Jakarta? Atau di New Delhi? Ayas terus mengingat-ingat. Maaf dokter, saya merasa pernah berjumpa dengan dokter, tapi saya lupa di mana, kata Ayas. Dokter itu memandang Ayas dengan seksama. Ia lalu terhenyak. Di India, tepatnya di Agra. Oh my god, kau yang mengantarkan putriku si Senia ke Hotel Ashok, iya kan? Ujar dokter perempuan itu setengah menjerit. Iya benar, berarti Anda dokter Tatiana? Benar. Ah, terima kasih kau masih mengingat nama saya. Padahal kejadiannya sudah 1 tahun yang lalu. Maaf, saya lupa nama Anda. Nama saya Muhammad Ayas. Panggil saja Ayas. Iya, Ayas. Dokter Tatiana kelihatan bahagia bertemu Ayas. Kok kamu bisa di sini? Apa hubunganmu dengan perempuan tak berdaya itu? Tanpa diminta, Bibi Margareta menyela. Dia yang membantuku membawa perempuan tak berdaya itu kemari. Oh, jiwa penolong Anda sungguh mengagumkan. Di India kau menyelamatkan putriku.
Dan kini kau membawa perempuan tak berdaya yang hampir mati ke rumah sakit. Tapi kau harus hati-hati kalau menolong seseorang. Jangan sampai kau tulus menolong tapi justru kecelakaan yang kau hadapi. Saya tidak tahu seperti apa nanti polisi akan menangani kasus perempuan tak berdaya ini. Semoga kau tidak kena getah yang mencelakakanmu. Terima kasih nasihatnya, dokter. Kau mau minum teh bersamaku? Asal mereka juga ikut. Tentu saja. Ayo kita minum teh panas, biar hangat. Kalau Senia bertemu saya, kira-kira dia masih ingat tidak, dokter? Oh, pasti ingat. Yang dia alami di India itu tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Kau akan dia kenang sebagai orang yang pernah menyelamatkan hidupnya. Nanti Senia akan aku beritahu, dia pasti senang.